Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan ceramah saya hari ini yang bertemakan rencana Allah lebih baik. Namun sebelum itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua. Insya Allah, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan subur, makmur sepanjang umur. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, marilah juga kita mengucapkan sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu gak sih kalian, kalau rencana Allah merupakan rencana yang paling indah, yang paling bagus dibandingkan rencana yang ada di dunia ini. Sebagaimana disabdakan dalam Quran surah Al-A'la ayat 1-3. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan segala makhluknya dan menyempurnakannya. Rencana Allah sudah ada jauh sebelum manusia itu ada. Dan rencana Allah sangatlah sempurna. Rencana Allah meliputi rezeki kita, pekerjaan kita, jodoh kita, dan juga maut kita. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang menentukannya. Allah tahu mana yang baik untuk hambanya dan tidak baik untuk hambanya. Allah bersabda dalam surah Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi apa yang kamu benci padahal ia adalah apa yang paling baik untukmu, dan bisa jadi pula apa yang kamu sukai padahal ia amatlah buruk untukmu. Allah mengetahui sedang kamu tidak. Ada pula orang-orang yang rencananya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bisa jadi itu karena Allah ingin mereka lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwa Allah tidak mungkin memberikan kita jalan yang penuh dengan kesesatan. Justru sebaliknya, Allah akan membawa kita kepada tempat yang aman dan juga tenang karena Allah tahu itu yang terbaik untuk hambanya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, terkadang Allah menghambat rencanamu karena Allah tahu bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencanamu. Bersabarlah dan tunjukkan sabarmu yang paling indah agar Allah memperlihatkanmu sesuatu yang akan menggembirakanmu. Sungguh bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran yang paling sempurna adalah ketika manusia sedang tertimpa musibah. Sebagai manusia, kita hanya bisa pasrah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keadaan adalah sebaik-baiknya garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah berdoa dengan penuh kesungguhan dan juga dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya menerima takdir Allah dengan bijaksana, yaitu tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menerima ujian, syukur dalam menerima nikmat, dan berdoa untuk memohon petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membantu kita untuk yakin kepada diri kita sendiri bahwa apapun yang terjadi adalah sebagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik. Takdir dan rencana Allah dibagi menjadi dua hal. Ada qada dan ada qadar. Qada merupakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali. Sedangkan qadar merupakan sesuatu yang ditentukan oleh qada sebagaimana berupa masa, sebab, kedudukan, dan juga keadaan. Untuk singkatnya, qada merupakan segala sesuatu yang telah ditetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Sedangkan qadar merupakan
realisasi dari ketetapan tersebut yang mana keduanya merupakan bentuk kecintaan Allah kepada umatnya. Maka dari itu tebarlah kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya rencana Allah jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Setiap doa yang kita panjatkan akan ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menjadi kado dan hal yang terindah dalam hidup kita. Ingatlah untuk terus berpikir positif dan menyadari betapa rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yakinlah tidak ada rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gagal untuk umatnya. Semua sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menerima, menyadari, memaknai, dan mensyukuri semua hal dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu merasa kehilangan harapan dalam hidup ini, ingatlah bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada mimpimu. Allah memberikan yang terbaik walau terkadang tak sesuai dengan rencanamu. Tapi percayalah bahwa Allah sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik untuk hambanya dan untuk umatnya yang selalu berdoa dan selalu meminta kepadanya, selalu bersabar dan menunggu akan keindahan-keindahan yang akan Allah berikan kepadamu dan kepada setiap umatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu bagi kita semua dan juga mendapatkan manfaat bagi para pendengarnya. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka dari itu saya memohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun tindakan yang saya lakukan. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang tidak baik, memperbanyak sabar kita, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.